Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKP Seroja yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mulai ibadah bersama di tempat tinggal Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita satukan hati pikiran kita untuk memuji Tuhan pada saat ini, Minggu 22 Maret 2020. Kita akan mulai pembukaan pujian pada pagi hari ini dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 4. Allah hadir bagi kita. Di dalam suasana yang khusus ini, kita juga menggunakan kata kebaktian yang kita khususkan. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah sumber segala berkat, Allah yang begitu mengasihi kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Bahkan di tengah-tengah suasana yang begitu khusus, ketika sebagian dari masyarakat di Indonesia dan juga dunia dibayangi oleh suasana kengerian, kecemasan, kekhawatiran akibat pandemi COVID-19. Ya Allah, Engkau tetap memberikan damai di hati. Engkau tetap memberikan keteguhan iman, sehingga kami tetap dapat melangkah hingga saat ini. Kami sungguh bersyukur juga ya Allah untuk kebersamaan yang boleh kami jalani selama beberapa saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati dan setiap pergumulan yang kami alami. Karena semua itu Kau izinkan terjadi bagi kami untuk membentuk kami menjadi pribadi yang semakin kuat dan bergantung hanya kepada Tuhan. Dan dalam rasa syukur ini ya Allah, kami juga mendambakan kehadiran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh yang kudus saat ini mengurapi kami ketika kami membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan hikmat Tuhan, jauhkan kami dari pikiran yang jahat dan juga pikiran yang sia-sia. Maka biarlah firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami saat ini betul-betul membawa kami dalam penghayatan baru dan menginspirasi kami menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Tolong kami ya Allah, agar kami dapat menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawab sebagai terang Kristus di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan juga yang ada di rumah, di dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan telah mempersiapkan bahan pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes 4. Saya ulangi, dari Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41.
Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Saya bacakan untuk kita sekalian. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan kau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi ini itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia itu anak kami, dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu,
yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah didengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, dan supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Hosanna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun juga di rumah masing-masing, terkait dengan COVID-19. Beredar kabar kemarin, Sabtu 21 Maret, bahwa ada orang yang dalam status ODP, orang dalam pengawasan secara medis, nyatanya benar-benar menjadi seseorang yang diawasi, yaitu menjadi tontonan warga. Ini hanya salah satu contoh dari ribuan contoh lain di masyarakat kita tentang bagaimana sikap masyarakat terhadap seseorang yang mengalami kondisi berbeda dibandingkan kondisi anggota masyarakat pada umumnya. Sikap ini seringkali ditunjukkan pula terhadap orang lain yang disebut cacat. Banyak contoh yang menggambarkan tentang sikap diskriminatif orang normal terhadap orang lain yang dianggap sebagai cacat. Mulai dari sikap diskriminatif yang dianggap biasa, sampai dengan sikap diskriminatif jelas-jelas menghakimi, seperti nyata pada pembacaan kitab kita pagi ini. Terhadap orang yang buta sejak lahir, murid-murid bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Bahkan juga tercermin di ayat 34, ketika para Farisi mengatakan, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di balik pertanyaan yang mereka ajukan, ada persepsi, ada perspektif tertentu tentang orang buta sejak lahir atau orang cacat sejak lahir, yaitu persepsi bahwa
cacat bawaan lahir adalah buah dari dosa seseorang. Bahkan secara tajam hendak mengatakan bahwa cacat bawaan lahir adalah kutukan. Oleh karenanya, masyarakat pada masa itu menganggap wajar jika penyandang cacat bawaan lahir mendapat perlakuan diskriminatif. Bagaimana respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan respon yang tidak biasa. Bagi Tuhan Yesus, titik persoalannya bukan pada diri orang buta itu, tetapi dari cara pandang terhadap situasi tertentu. Bahkan pada akhirnya, di akhir perikop ini, Tuhan Yesus menutupnya dengan pernyataan tajam di ayat yang ke-41. Bagi Tuhan Yesus, cara pandang Farisi membuat mereka sendiri menjadi buta. Buta hati dan buta pikiran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenyataannya hari-hari ini kita berhadapan dengan banyak sekali sikap diskriminatif yang menggambarkan kebutaan hati dan pikiran kita. Coba kita rinci. Mulai dari kasus atau contoh kasus ODP COVID-19 tadi yang justru menjadi tontonan. Ini menegaskan bahwa atau juga memberikan kesan bahwa seolah-olah ODP ini adalah orang aneh untuk ditonton. Mirip seperti beberapa tahun yang lalu Janglot, mungkin Bapak Ibu tahu Janglot. Itu kan dijadikan pameran, ditonton, ditaruh di mall, ditonton. Kesannya ODP COVID-19 begitu juga. Bukan hanya baru kali ini saja ada pandangan diskriminatif itu. Bahkan jika kita mengulas ke masa-masa yang lalu, Bapak Ibu, itu sikap diskriminatif masyarakat yang membangun stigma, membangun cap terhadap pengidap HIV, AIDS. Mungkin ada dari kita yang ingat bahwa pengidap HIV, AIDS dianggap sebagai orang yang paling berdosa. Maka mereka lah yang kemudian dituding-tuding, paling disalahkan di tengah masyarakat yang saat itu ya sedang menghadapi HIV. Belum lagi jika kita menyinggung tentang LGBTIQ. Banyak sekali orang yang punya pandangan, persepsi yang begitu buruk, tidak adil gender. Menganggap mereka yang LGBTIQ, oh udahlah pasti yang paling berdosa itu, tidak mungkin masuk surga itu. Di rumah, coba kita perhatikan juga perlakuan diskriminatif orang tua terhadap anak-anaknya. Dengan cara apa? Hal yang kelihatan sepele, tapi ini justru sebagai sebuah penggambaran diskriminatif, yaitu dengan cara membanding-bandingkan prestasi-prestasi tertentu salah seorang anak dan merendahkan anak yang lainnya. Lu tuh lihat kakakmu tuh rajin belajar, pintar, ranking 1, kamu malas. Itu sikap diskriminatif. Padahal setiap anak itu khas, punya kekasannya masing-masing. Kecerdasannya nggak diukur soal ranking. Kecerdasannya, kepintarannya bukan ditentukan pada apakah dia ranking 1 atau ranking 39 dari 40. Bukan itu. Karena setiap anak pada dasarnya khas. Di dunia pendidikan pun sama. Guru yang berlaku diskriminatif terhadap level kecerdasan siswa-siswi, atau juga sikap diskriminatif antar siswa-siswi yang mengakibatkan apa? Bullying, perundungan terhadap sesama teman. Itu terjadi. Di dunia keagamaan pun demikian. Ada orang yang datang gereja terlambat, pasti ada reaksi dari warga jemaat yang hadir duluan. Yang berpakaian kekurangan bahan juga dapat reaksi. Bahkan yang kelebihan bahan pun dapat reaksi. Yang tidak membalas kata shalom dapat reaksi. Yang jarang ke gereja dapat reaksi. Yang rajin banget ke gereja juga dapat reaksi. Apalagi banyak
kita bisa rinci Bapak Ibu. Betul ya? Betul? Lah, di dunia kerjaan juga sama. Di kalangan masyarakat yang beda iman, dinyinyirin. Yang seiman beda aliran juga begitu. Seolah-olah dialah pemilik kunci surga. Kan begitu ya? Urusan makanan sama. Gara-gara tidak makan makanan tertentu atau sebaliknya, ya ada reaksi. Masih banyak lagi. Semua reaksi yang saya maksudkan tadi adalah reaksi nyinyir, reaksi menuding, reaksi yang hendak mengatakan bahwa pihak lain salah, tidak sepatutnya begini, begitu. Nah, terhadap cara pandang seperti itulah Tuhan Yesus hendak menyadarkan kita bahwa semua itu akan membuat kita menjadi buta hati dan pikiran, membuat kita kehilangan empati terhadap sesama. Kalau tentang kasus orang buta tadi, situasi buruk dialami oleh orang buta sejak lahir, harusnya dia yang ditolong, bukan dirundung kan, bukan dinyinyirin. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Mengacu pada tema kita hari ini, Minggu Prapaskah yang keempat, yaitu terang Kristus bersinar dalam perbuatanku. Maka kita bisa bercermin dari pernyataan Tuhan Yesus di ayat 3 dan 4 demikian. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Apa maknanya? Lakukan sesuatu yang berdampak baik. Tunjukkan empati dalam sikap, perilaku, perbuatan kita. Memusatkan perhatian pada kebutuhan orang lain yang mengalami persoalan dan memikirkan aksi nyata yang perlu dilakukan ketimbang mencari siapa yang salah seperti yang dilakukan para murid. Mereka yang lapar, mereka yang menjadi ODA, orang dengan HIV/AIDS, mereka yang cacat atau yang terkena bencana lebih membutuhkan aksi nyata ketimbang analisa dan perdebatan kita tentang azab atau dosa siapa yang mengakibatkan semua musibah atau bencana ini terjadi. Situasi ini pun sama sekarang sedang kita alami. Seolah-olah bangsa anulah yang sedang kena azab. Kalau kita mengalami ini ujian, nggak adil berpikir begitu. Bangsa anulah yang mengakibatkan bencana ini terjadi. Enggak, itu enggak adil cara berpikir seperti itu. Bapak Ibu, saudara Tuhan, baik yang di gedung gereja ini ataupun juga di rumah masing-masing. Yang selanjutnya adalah tidak melakukan sikap-sikap atau tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan buruk terhadap orang lain hanya karena mereka berbeda. Dengarkan apa yang mereka utarakan, meski mereka termasuk orang yang menyebalkan, menyusahkan, atau sebagainya. Contoh, dengarkan pendapat atau cerita anak-anak. Dengarkan pula pendapat orang yang mungkin dianggap tukang kritik di gereja. Hanya karena mereka masih anak-anak atau orang yang dianggap tidak penting, maka suara mereka tidak perlu didengarkan. Justru sebaliknya, jika kita adil, maka kita tidak boleh melakukan diskriminatif, sikap diskriminatif kepada siapapun. Selanjutnya Bapak Ibu, jangan menghindar dari tanggung jawab kita sebagai orang yang dipercayakan suatu atau seorang. Jangan pula abai dengan tanggung jawab kita untuk memberi perhatian kepada orang lain. Kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus menunjukkan bahwa dia adalah terang dunia yang memberi cahaya pada kegelapan, sehingga semua orang dapat melihat atau lalu saling memperhatikan dan membantu. Allah menghendaki agar semua umatnya membawa terang Kristus ke dalam dunia. Terang Kristus telah membebaskan kita dari kebutaan terhadap realitas sosial yang ada di sekitar kehidupan kita dan memampukan kita untuk melakukan perbuatan dan aksi nyata. Dan jika kita bercermin dari keseluruhan perikop ini, maka semua itu harus dimulai dari hati dan pikiran. Kelola hati, kelola pikiran kita, sehingga hati dan pikiran kita tidak lagi diskriminatif ketika berhadapan
dan melihat orang yang berbeda, terima dan perlakukanlah seorang itu apa adanya. Maka mulailah stop nyinyir terhadap orang lain yang Anda anggap berbeda. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, nyinyir tidak akan membuat Anda menjadi lebih berhak atas surga, apalagi seolah-olah Andalah pemilik surga. Nyinyir tidak akan membuat Anda menjadi lebih baik atau lebih hebat daripada orang lain. Kini mulailah membangun pikiran yang jernih dan adil. Dari hati dan pikiran yang jernih dan adil akan lahir pula tindakan yang adil, tindakan non-diskriminatif. Itulah terang Kristus yang memancar dari perbuatan kita. Dan dalam situasi yang diwarnai kengerian, ketakutan akibat COVID-19, terang Kristus terpancar dari sikap kita yang tetap positif, tetap memberikan semangat kepada mereka yang berjuang untuk menanggulangi situasi ini, yaitu pemerintah, para medis, TNI, Polri, BNPB, dan sebagainya. Tetap membantu memberikan ketenangan kepada saudara, tetangga, teman, atau siapapun dalam menghadapi situasi ini. Tetap berbagi informasi positif di media sosial atau di media apapun. Jangan sebar hoax. Tetap berpengharapan, tetap mengandalkan kuasa Tuhan, tetap berkeyakinan bahwa akan tiba waktunya Tuhan membuat kita terbebas dari teror COVID-19 ini. Sementara itu, tetaplah bersikap kooperatif terhadap arahan pemerintah. Mari kita nyatakan terang Kristus bersinar dalam perbuatanku. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai respon dari firman Tuhan ini, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Seturut dengan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut Warta Jemaat Minggu 22 Maret 2020. Warta Jemaat ini juga dapat dilihat dalam Warta Jemaat yang telah dibagikan di grup WhatsApp Jemaat. Berikut Warta Jemaat. Bidang peribadahan. Ibadah pada pagi hari ini dan sore hari nanti, pelayan firman dibawakan oleh Pendeta Sulu Sutia dan disaksikan atau dibagikan melalui media sosial yang telah diinformasikan sebelumnya melalui Facebook dan melalui Instagram Jemaat GKP Seroja, dan setelah ibadah ini akan diinformasikan juga ke dalam YouTube GKP Jemaat Seroja selesai ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah ini dapat disimak dalam YouTube setelah ibadah. Kebaktian remaja. Pada hari ini kebaktian remaja dibatalkan dan renungan akan dibawakan secara online dan akan dibagikan di WhatsApp grup pemuda remaja. Pemahaman Alkitab gabungan 3 sektor yang rencananya diadakan pada hari Rabu 25 Maret 2020 dibatalkan, diganti dengan renungan yang akan dibagikan melalui media sosial. Kebaktian pemuda
dibatalkan dan renungan juga akan dibagikan secara online melalui media sosial. Katekisasi reguler yang biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 18 untuk saat ini diliburkan dan akan dimulai kembali setelah ada keputusan majelis jemaat. Dan kegiatan-kegiatan sepekan yang ditunda diantaranya adalah 1. Persiapan guru sekolah minggu, 2. Komisi liturgi dan musik gereja untuk latihan organis dan pemandu nyanyian jemaat, 3. Katekisasi reguler, 4. Komisi pelayanan perempuan yaitu latihan paduan suara dan latihan paduan suara GKP klasis wilayah Bekasi, 5. Komisi lansia Maranatha yaitu kegiatan latihan paduan suara dan latihan paduan suara GKP klasis wilayah Bekasi, kegiatan komisi pemuda dan kegiatan komisi remaja. Bidang keesaan rapat kerja majelis. Rapat kerja majelis dan PPJ untuk saat ini yang rencananya diadakan tanggal 24 sampai 25 Maret akan ditunda dan pembahasan materi tetap akan dilakukan melalui media sosial di rumah masing-masing anggota majelis jemaat. Warta Keuangan Minggu 22 Maret 2020. Penerimaan persembahan tanggal 15 Maret 2020. Penerimaan dari kantong persembahan yaitu kantong pengembangan kebaktian remaja, pemahaman Alkitab gabungan sektor 1 sampai 3. Penerimaan persembahan bulanan keluarga Bapak Ruspen Saragi, keluarga Bapak Christian Angga dan Ibu Iren, MJ, NN, keluarga Bapak Satriono, Bapak Bambang DS melalui e-banking. Penerimaan ucapan syukur dari Bapak Charles Juni Ambarita, NN, Saudara Joy Christopherson, NN, Saudara A, Ibu Felicia Sianturi, REJS melalui e-banking. Penerimaan Hari Raya Gerejawi dari REJS e-banking dan Bapak Bambang DS melalui e-banking. Penerimaan Gerakan 1000 dari Ibu Dwi Maharani S, NN, REJS melalui e-banking dan Bapak Bambang DS melalui e-banking. Dan laporan keuangan GKP Seroja ber 14 sampai 22 Maret 2020. Saldo awal Rp65.142.389, terdiri dari penerimaan persembahan kebaktian, persembahan bulanan, perpuluhan, ucapan syukur, gerakan 1000, HRG, kegiatan usaha dan lain-lain dengan total penerimaan Rp11.097.300. Dan untuk pengeluaran terdiri dari okumene dan masyarakat, biaya umum dan kesejahteraan dengan total pengeluaran Rp3.297.800 dengan saldo akhir Rp72.941.889. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menghimpun persembahan, dan untuk Bapak Ibu dan Saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah dapat mengumpulkannya secara masing-masing dan dapat diberikan apabila keadaan sudah membaik atau dapat diberikan kepada majelis sektor. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Kita bernyanyi dengan dari PKJ 148 bait 1 dan 2.
Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Nanti akan kita akhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman Tuhan yang telah dipergarkan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah ini menginspirasi kami untuk kami menjadi terang Kristus di tengah masyarakat kami melalui sikap maupun perbuatan kami yang non-diskriminatif. Sikap kami yang adil, sikap kami yang memperlakukan setiap orang secara bijaksana. Terima kasih juga ya Allah untuk kesempatan bagi kami boleh bersekutu di dalam kebaktian, baik di dalam gedung gereja ini ataupun di rumah keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk begitu banyak hal yang baik yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami semua, terkhusus beberapa saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Di antaranya adalah Ibu Tamaida Guru Nainggolan, Ibu Feni Adelina Tumuyu, Ibu Loli Ocha Buru Parapat, Saudari Mahrita Yuviana, Saudara Mikael Ganda Anderson Simatupang, Saudari Teresia Dame Buru Ambarita, Saudara Tommy Pisensko Siboro, Saudara Cesar Ganesa Simanjuntak, Saudari Marta Juniarti Buru Tarihoran, Bapak Murphy Pane, Saudari Rosinta Dewi Marcelina Buru Sialagan, Ibu Sumiati Buru Sitanggang, Ibu Christine Gustianti Eko Handayani, Saudari Francisca Helena Tesalonika Borustorus, Bapak Citra N. Lumban Tobing, dan Saudari Asmina Boru Simangunsong. Pertambahan usia yang Kau berikan bagi saudara kami adalah bukti nyata bahwa Engkau masih setia memelihara dan beri kesempatan bagi kami semua untuk menjalani kehidupan ini dan memperbaiki kehidupan ini. Kami juga bersyukur berterima kasih untuk anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan dan masa pendidikan. Kami bersyukur untuk orang tua kami, lebih-lebih orang tua kami yang telah lanjut usia, yang selama ini telah menjadi inspirasi yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau juga akan tetap terus memelihara mereka semuanya. Kami juga bersyukur berterima kasih ya Allah untuk kekuatan kesehatan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Dan dalam kondisi ini kami juga mengingat ada saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat, yang membutuhkan pertolongan dan pendampingan Tuhan. Di antaranya adalah Bapak Yopi Ketelepta, Ibu Tio Mintar Boru Gultom, Saudara Rodolf Bababan, Bapak Tambun Maruli Sihaan, Ibu Sautlan Boru Panjaitan, Ibu Spartini Sihombing, Ibu Julita Anita Boru Stompu, Ibu Ruth Masyana Surono, Ibu Cinda Mehuli Meliala Barus, Ibu Elsi Morangkir, Ibu Erna Serin Daud, dan Bapak Jalihar Situmorang, Bapak Mariohan Siahaan, Ibu Dor Minali Borkultom, dan Ibu Serti Burmarbun. Mungkin juga ada saudara kami yang lain yang sedang sakit dan tidak kami sebutkan di kesempatan ini. Allah sumber segala berkat, Engkau adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuat, Allah yang sanggup memberikan kesembuhan bagi setiap orang. Dan itu kami percaya, Engkau juga akan menyatakan kuasa-Mu bagi mereka yang saat ini dalam kondisi kurang sehat. Bahkan juga termasuk penderita COVID-19 saat ini. Mereka yang saat ini dalam perawatan khusus, dalam penanganan khusus, kami serahkan mereka juga sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan. Termasuk juga saudara kami sebangsa dan setanah kami yang juga dalam masa perawatan akibat demam berdarah. Kiranya tangan Tuhan yang maha baik juga tetap menjaga memelihara. Saudara kami yang dalam kondisi sakit dengan jenis penyakit yang berbeda-beda, biarlah Engkau juga memeliharanya dan memberikan kesembuhan, memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Allah sumber segala berkat, saat ini kami juga berdoa untuk berbagai aktivitas yang kami lakukan, baik aktivitas bergereja, aktivitas di tengah keluarga kami dalam segala situasi yang saat ini sedang terjadi. Bila setiap aktivitas itu mendatangkan kebaikan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara sebangsa dan setanah kami di berbagai macam tempat yang sedang menderita.
Mereka menjadi korban dari berbagai macam tindak kekerasan, tindak ketidakadilan. Mereka yang mengalami sikap-sikap diskriminatif di tengah masyarakat. Mereka yang sering kali juga dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka yang mengalami sikap-sikap intoleran di tengah-tengah masyarakatnya. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan selalu menjadi yang terbaik bagi mereka dan bagi kami semua. Dan tidak lupa kami juga berdoa bagi para pemimpin kami di negeri ini, baik mereka para wakil rakyat, mereka yang berupaya untuk melakukan penegakan hukum di negara ini, dan mereka para pemimpin kami di tingkat pemerintahan yang di pusat maupun yang di daerah, bahkan saudara kami yang telah Kau percayakan untuk menangani situasi saat ini, baik itu para medis, TNI, Polri, bahkan juga seluruh perangkat-perangkat lainnya termasuk BNPB dan juga bidang-bidang terkait lainnya untuk penanganan ini. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Kuasa Roh yang Kudus akan melingkupi mereka, melindungi mereka dari yang jahat, bahkan Kau akan memampukan mereka dapat bekerja seturut dengan panggilan. Ya Allah, sumber segala berkat, dengan penuh segala kesadaran kami, ada banyak hal yang belum dapat kami utarakan di kesempatan ini. Engkau Allah yang Maha Tahu kiranya berkenan melihat jauh ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam tentang apa yang sedang kami rindukan, apa yang kami dambakan, dan kiranya Engkau juga memberikan jalan yang terbaik bagi setiap pergumulan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami menaikkan seluruh rangkaian doa syafaat ini beserta dengan doa-doa yang belum dapat kami utarakan kepada-Mu. Kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, nyanyian penutup kita nyanyikan. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu kini dan selama-lamanya. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami
ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Seroja akan diinformasikan lebih lanjut melalui media sosial dan WhatsApp grup jemaat. Dan untuk ibadah minggu depan akan kami informasikan juga melalui media sosial bentuk dan sajian yang akan kami berikan kepada seluruh jemaat GKP Seroja. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Untuk perkembangan dan informasi selanjutnya akan menyusul untuk seluruh jemaat GKP Seroja. Tuhan Yesus memberkati.